Selamat datang di modul 2 dengan tema Communication Skills yang dibuat oleh Divisi HCC Unit Development. Mari kita simak materi pembelajarannya dengan baik, semoga bermanfaat. Menurut Berelson dan Steiner, communication skills adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Sederhananya, communication skills adalah suatu seni untuk dapat memahami dan dipahami oleh orang lain. 3 prinsip communication skill. 1. Talk atau berbicara. 2. See atau melihat. 3. Listen atau mendengar. Penelitian menyebutkan 70% kesalahan di dunia kerja diakibatkan oleh komunikasi yang buruk. Ilustrasi kesalahan komunikasi, di mana konten informasi yang disampaikan oleh pimpinan dapat mengalami bias ketika sampai pada level bawahan. Bahkan bias informasi tersebut dapat merubah konten informasi aslinya. Poin terpenting dari komunikasi adalah 1. Bagaimana pesan dikirimkan. 2. Bagaimana agar pesan tersampaikan. 3. Bagaimana pesan bisa dipahami. Komunikasi itu seperti cinta. 1. Jika pas bikin senang, tapi jika berlebihan bikin bete. 2. Ada saatnya memberi, ada saatnya menerima. 3. Mudah dikatakan, tapi sulit dipahami, terlebih-lebih dijalankan. Proses komunikasi. Pertama, source. Sumber informasi berupa ide atau pesan, orangnya disebut komunikator. Kedua, channel. Media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ketiga, message. Berupa ide atau pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator. Keempat, receiver. Audien atau objek yang menerima ide atau pesan. Kelima, feedback. Umpan balik yang diberikan audien dalam memahami pesan yang disampaikan. Pada gambar tampak sebuah ilustrasi dari proses komunikasi. Proses komunikasi juga bisa digambarkan seperti sebuah alur, yaitu dimulai dengan sender atau pengirim yang mengkodekan pesan, lalu mengirimkannya melalui saluran komunikasi atau medium ke penerima. Penerima atau receiver kemudian mendekode pesan tersebut untuk memahaminya. Setelah itu, penerima memberikan umpan balik atau feedback kepada pengirim untuk mengonfirmasi bahwa pesan telah diterima dan dipahami dengan baik. Proses ini berulang untuk memastikan komunikasi efektif. Jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkup. 1. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dalam satu ruang lingkup organisasi. Contohnya, A. Komunikasi vertikal, yaitu komunikasi formal atasan kepada bawahan. Contohnya, memberi instruksi atau tugas. B. Komunikasi horizontal, atau komunikasi mendatar antar karyawan, dalam satu bagian cenderung tidak formal. C. Komunikasi diagonal, atau komunikasi mendatar antar karyawan yang berlainan kedudukan dan bagiannya. 2. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak di luar organisasi. Jenis komunikasi berdasarkan aliran informasi. 1. Komunikasi satu arah atau simplex adalah komunikasi yang terjadi hanya satu arah dikarenakan adanya keadaan yang mendesak. 2. Komunikasi dua arah atau duplex adalah komunikasi yang berlangsung dua arah yang memungkinkan adanya feedback untuk menghindari kesalahpahaman. Komunikasi berdasarkan pasangan. Pertama, komunikasi personal, yaitu merujuk pada interaksi yang terjadi antara individu dengan individu lainnya dalam konteks yang lebih pribadi, seperti percakapan antara teman atau anggota keluarga. Kedua, komunikasi antarpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih,
biasanya dengan tujuan untuk membangun hubungan, berbagi informasi, atau menyelesaikan masalah, baik dalam situasi formal maupun informal. Ketiga, komunikasi komunitas, yaitu komunikasi yang melibatkan interaksi antara kelompok atau anggota komunitas yang lebih besar, yang biasanya bertujuan untuk berbagi informasi, membangun kesadaran, atau mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok atau organisasi. Komunikasi berdasarkan kemasan. 1. Komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan. Kualitas sering ditentukan oleh intonasi suara, mimik, dan body language. Komunikasi verbal tidak efektif tanpa dilengkapi dengan komunikasi nonverbal. 2. Komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang disampaikan dengan isyarat, gestures, gerak-gerik. Contoh, cara berpakaian atau sesuatu yang dapat menunjukkan suasana hati atau perasaan pada saat tertentu. Hal-hal yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Kita lihat grafik prosentasenya. Body language sekitar 50%, tone and voice sekitar 40%, dan word hanya sekitar 10%. Cukup sekian dulu modul 1-nya. Kita akan lanjut ke modul 2. Dan atas segenap perhatian kami ucapkan terima kasih.